pagi anak. Selamat pagi, Pak. Ya, silakan ketua kelas. Berdiri. Ngaturang panganjali. Om Swastiastu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita awali dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Baik, terima kasih. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum lanjut, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian dulu. Apakah dia tidak hadir pada hari ini, anak-anak? Tidak, Pak. Semua hadir ya? Ya. Ya, bagus sekali. Nah, pada minggu lalu, Bapak memberikan tugas kepada kalian semua, yaitu tugas portofolio yang kalian harus kerjakan. Nah, dari tugas itu, apakah kalian memiliki permasalahan? Tidak dong, Pak. Sudah semua jelas ya? Ya. Ya, bagus sekali. Nah, tugas itu silakan kalian kumpulkan nanti pada saat ulangan harian kedua dan atau saat akhir dari pembahasan bab 2 ini. Nah, karena tugasnya sudah jelas, Bapak ingin bertanya kepada kalian, sudah siap menerima pelajaran pada hari ini? Siap dong. Ya, bagus sekali. Nah, karena kalian siap, Bapak ingin mengulang sedikit materi pada minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa itu himpunan, kapan dia dikatakan sebagai himpunan dan bukan himpunan, dan juga bagaimana cara menyajikan himpunannya. Nah, kira-kira apakah ada yang masih ingat mengenai hal tersebut? Saya, Pak. Ya, silakan. Himpunan adalah kumpulan yang anggotanya didefinisikan dengan jelas, dan cara penyajiannya itu ada 3, yaitu dengan cara enumerasi, menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya, dan dengan cara notasi pembentuk himpunan. Ya, bagus sekali. Berikan tepuk tangan pada teman kalian. Nah, Bapak harap semua masih ingat mengenai materi minggu lalu. Mengapa? Karena materi itu akan sangat penting untuk hari ini, dan juga sangat penting untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi silakan kalian ingat materi tersebut untuk membantu pemahaman kalian. Nah, karena teman kalian tadi sudah mengingat materi sebelumnya, sekarang anak-anak coba kalian perhatikan piring yang Bapak bawa. Nah, di sini Bapak membawa sebuah piring, di mana dalam piring ini ada beberapa makanan yang Bapak isi. Ada snack mie goreng, terus juga ada salcis, ada apa lagi? Ada biskuit selimut, juga ada apa ini? Ada Oreo. Nah, sekarang misalkan piring ini Bapak taruh di sebuah meja. Kemudian ada orang datang, kemudian mengambil Oreo-nya, diambil Oreo-nya. Nah, kira-kira menurut kalian di atas piring ini sisa makanan apa saja? Saya, Pak. Ya, silakan. Sisa biskuit selimut, salt cheese, dan snack mie, Pak. Ya, bagus sekali. Nah, berikutnya ada lagi orang datang mengambil makanan di atas piring ini. Yang diambil adalah biskuit selimut dan kedua salt cheese-nya diambil sama orang itu. Kemudian apa yang sisa sekarang? Saya, Pak. Ya, silakan. Sisa snack mie-nya. Ya, bagus sekali. Nah, kemudian ada lagi orang datang menghampiri meja itu, dan dia sangat lapar, dan akhirnya dia mengambil kedua snack ini, diambil sama dia. Apa yang terjadi dalam piring ini? Saya, Pak. Ya, Makanannya habis dan piringnya sudah kosong, Pak. ya, bagus sekali. Nah, dalam matematika, yang semula piring ini berisi beberapa makanan dan menjadi kosong, itu kita namakan sebagai himpunan kosong. Nah, apa itu himpunan kosong? Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai himpunan kosong dan juga himpunan semesta. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana kalian nanti mampu menyatakan himpunan kosong dan juga himpunan semesta dari suatu himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi silahkan kalian cermati materi ini dengan baik supaya kalian bisa menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan dua hal tersebut. Bisa? Bisa, Pak. Ya, bagus sekali. Jadi Bapak ulangi sekali lagi, pada hari ini kita akan belajar mengenai himpunan kosong dan himpunan semesta. Nah, berikutnya silahkan kalian cermati permasalahan dalam slide. Nah, jadi hari ini Bapak akan ingin bermain tebak-tebakan dengan kalian semua. Jadi silahkan kalian cermati permasalahan tersebut, di mana dijelaskan ada 4 siswa, itu ada namanya Rino, Japa, Sonia, dan juga Wahyu. Nah, di mana mereka berempat itu bermain undian. Jadi pemenangnya itu adalah ditentukan siapa mereka yang bisa menyebutkan minimal 1 anggota himpunannya.
Nah, jadi mereka itu mengambil pertanyaan di mana Rino itu mendapatkan pertanyaan nomor 1, kemudian Japa mendapat nomor 2, Sonia mendapat nomor 3, dan juga Wahyu mendapatkan nomor 4. Nah, kira-kira dari pertanyaan tersebut, menurut kalian siapa yang bisa memenangkan undian tersebut? Bagaimana? Apakah kalian bisa atau mungkin bingung? Bingung, Pak. Bingung ya? Ya, mungkin Bapak akan pandu kalian untuk bisa menebak siapa pemenangnya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu pertanyaan dari keempat siswa itu. Yang pertama adalah pertanyaan dari Lino, itu di nomor 1, di mana dia disuruh menentukan anggota dari himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Nah, kira-kira apakah kalian masih ingat bilangan cacah itu bilangan yang berapa saja? Saya, Pak. Ya? Bilangan cacah itu dimulai dari 0, Pak. Ya, bagus sekali. Nah, karena dia dimulai dari 0, menurut kalian apakah himpunan itu memiliki anggota? Tidak, Pak. Ya, bagus sekali. Jadi Bapak akan tuliskan di papan. Yang pertama itu, dia itu tidak memiliki anggota, tidak ada anggota. Kemudian yang kedua itu adalah pertanyaan yang didapatkan oleh Japa, yaitu dia disuruh menentukan himpunan bilangan bulat di antara 0 dan 1. Kira-kira apakah ada yang bisa menebaknya? Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya tidak ada satupun bilangan bulat antara 0 dan 1, Pak. Sehingga himpunan itu sama dengan yang pertama, tidak memiliki anggota. Bagaimana yang lain, Bapak setuju? Setuju, Pak. Ya, Bapak akan tuliskan kembali. Jadi yang kedua itu dia juga tidak ada anggota. Nah, berikutnya adalah pertanyaan nomor 3 yang didapatkan oleh Sonia, di mana dia disuruh menentukan anggota dari himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi oleh 2. Nah, menurut kalian apakah dia memiliki anggota? Tidak, Pak. Ya, benar sekali. Karena bilangan ganjil itu selalu tidak habis dibagi oleh 2. Jadi kita bisa tuliskan di sini, yaitu tidak ada anggota. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah pertanyaan dari Wahyu, di mana pertanyaannya adalah dia disuruh menentukan anggota dari himpunan bilangan prima yang genap. Nah, apakah kalian bisa menyelesaikannya? Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya, himpunan itu punya anggota, Pak, karena bilangan prima yang genap itu adalah 2. Ya, bagus sekali. Pak akan tuliskan di sini adalah anggotanya adalah 2. Nah, setelah kita mampu menyelesaikan keempat pertanyaan itu, tentu kita akan bisa menemukan siapakah pemenang dari undian itu. Nah, berdasarkan ketentuan pemenangnya, menurut kalian siapakah yang berhak memenangkan undian ini? Wahyu, Pak. Semua setuju ya, Wahyu pemenangnya? Ya. Ya, bagus sekali. Karena pemenangnya itu adalah mereka yang bisa menentukan anggota himpunannya minimal 1, jadi otomatis Wahyu lah pemenangnya. Nah, jika kalian perhatikan, itu nomor 1, 2, dan 3 itu tidak punya anggota, itu merupakan contoh dari himpunan kosong. Nah, berikutnya Bapak akan tampilkan sebuah permasalahan lagi di slide. Silahkan kalian cermati slide-nya. Nah, dari permasalahan di slide, kira-kira menurut kalian langkah-langkah apa yang harus mereka selesaikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Mungkin absen 14 ada yang bisa? Bisa, Pak. Ya? Menurut saya kita harus mendata anggotanya sesuai dengan huruf Y, S, dan A, Pak. Iya, bagus sekali. Kemudian, apakah ada yang bisa membantu Bapak untuk menuliskan atau mengelompokkan himpunan tersebut? Saya, Pak. Ya, silakan mungkin dibantu ke depan. Ya, berikan tepuk tangan kepada teman kalian tadi. Absen 20 sudah bagus sekali menuliskan atau mengelompokkan permasalahan pada slide tadi. Nah, teman kalian tadi mengelompokkan itu, misalkan himpunan A itu merupakan himpunan nama siswa yang diawali dengan huruf Y. Kemudian yang B itu merupakan himpunan nama siswa yang diawali dengan huruf S. Sedangkan yang C diawali dengan huruf A. Nah, coba kalian perhatikan. Permasalahan ini bisa kita buat dalam bentuk diagram Venn-nya. Jadi misalkan kalian perhatikan, sekarang apa akan menuliskan atau menggambarkan diagram Venn-nya. Nah, ini merupakan diagram Venn dari permasalahan tadi. Jadi untuk lebih lanjut mengenai cara membuat diagram Venn akan kalian pelajari di bab berikutnya. Nah, silakan kalian cermati pada di papan. Ternyata himpunan S itu memuat himpunan A,
B, dan C. Atau himpunan A, B, dan C itu berada di dalam himpunan S. Nah, himpunan S ini itu kita katakan sebagai himpunan semesta dari ketiga himpunan ini. Nah, untuk lebih lanjut mengenai kapan dia dikatakan sebagai himpunan semesta atau bagaimana cara menentukan himpunan semesta, kalian akan mempelajarinya atau mengetahuinya melalui diskusi kelompok. Jadi selanjutnya Bapak akan bagikan LKS kepada kalian semua. Silakan kalian duduk kepada kelompok kalian masing-masing yang sudah Bapak bagikan di minggu lalu. Nah, jika dalam LKS tersebut ada hal yang kurang dimengerti, itu petunjuknya atau mungkin soalnya, silakan kalian tanyakan kepada Bapak. Nah, untuk waktu pengerjaan LKS-nya itu adalah 30 menit. Silakan kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Itu bisa dimulai dari sekarang. Baik, Pak. Ya, kelompok 3, bagaimana? Apakah ada permasalahan? Kami kebingungan mengisi anggota dari himpunan S pada soal nomor 2, Pak. Ya, mungkin Bapak akan tanyakan kepada teman kalian dulu. Siapa tahu ada yang bisa membantu permasalahan kalian. Nana, bagaimana? Apakah ada yang bisa menyelesaikan untuk tabel nomor 2? Saya, Pak. Ya, silakan kelompok 1. Di sini kami mengisi semua kendaraannya sebagai anggota, Pak, karena di sana tertera himpunan kendaraan yang dilihat Caca. Oke, dan untuk semuanya Bapak akan tegaskan kembali. Silahkan kalian cermati ke papan. Untuk tabel nomor 2 itu mirip dengan permasalahan yang tadi Bapak jelaskan di papan. Nah, jadi untuk himpunan S itu memuat himpunan A, B, dan C. Artinya anggota-anggota dari A, B, dan C itu merupakan anggota dari himpunan S ini. Nah, karena dia lebih luas pembicaraannya dibandingkan dengan himpunan A, B, dan C, maka dari itu himpunan S ini kita sebut sebagai himpunan semesta. Nah, dengan cara yang sama, sekarang kalian cermati tabel nomor 2 itu. Apakah himpunan itu lebih luas pembicaraannya dari dua himpunan di atasnya? Jika dia lebih luas pembicaraannya, maka kalian bisa menentukan anggotanya itu adalah gabungan dari dua himpunan di atasnya. Seperti itu. Bagaimana? Apakah kalian jelas? Jelas, Pak. Ya, silakan dilanjutkan pekerjaannya. Anak-anak, waktu diskusi sudah habis. Apakah sudah semua kelompok selesai mengerjakan LKS? Sudah, Pak. Ya, bagus sekali. Nah, untuk hari ini silakan Bapak tunjuk untuk kelompok 3 tampil ke depan untuk menyajikan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, untuk kelompok yang lain silakan kalian cermati presentasi dari kelompok 3. Jika ada perbedaan atau mungkin pertanyaan, silakan kalian tanggapi hasil dari kelompok 3. Nah, anak-anak yang sampingan oleh kelompok 3, apakah kalian memiliki jawaban berbeda? Tidak, Pak. Semua sama? Ya. Ya, bagus sekali. Untuk itu silakan Bapak persilakan untuk kelompok 3 untuk kembali ke tempat duduk kalian masing-masing dan berikan tepuk tangan kalian kepada kelompok 3. Nah, karena diskusi dan juga presentasi dari kelompok 3 sudah selesai, maka dari itu berikutnya adalah kegiatan menyimpulkan. Nah, dari kegiatan diskusi hari ini, kira-kira apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Mungkin Cahaya ini bisa menyimpulkan? Bisa, Pak. Ya, silakan. Pada hari ini kita mempelajari tentang himpunan kosong, Pak. Di mana himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota, Pak. Ya, bagus sekali. Yang lain bagaimana? Apakah ada yang ingin menambahkan? Saya, Pak, saya. Ya, silakan. Saya ingin menambahkan sedikit jawaban yang disampaikan oleh Cahyani tadi. Selain himpunan kosong, kita juga belajar himpunan semesta, yang mana himpunan semesta merupakan himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Ya, bagus sekali. Bagaimana yang lain? Apakah kalian setuju dengan dua pendapat teman kalian tadi? Setuju, Pak. Silahkan berikan tepuk tangan kepada dua teman kalian tadi. Bagus sekali himpunan pada hari ini. Bapak jelaskan sekali lagi pada kalian semua, himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota atau biasa disimbolkan dengan seperti ini atau ini. Nah, ini merupakan notasi atau simbol dari himpunan kosong. Nah, berikutnya himpunan semesta itu merupakan diartikan sebagai himpunan yang seluruh unsurnya menjadi objek pembicaraan atau biasa disimbolkan dengan ini. Atau juga bisa dengan U. Ini artinya universal. Nah, dari penjelasan Bapak mengenai himpunan kosong dan juga himpunan semesta, apakah kalian sudah jelas? Sudah, Pak. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Ya, bagus sekali. Nah, berikutnya Bapak akan mengecek pemahaman kalian mengenai pelajaran pada hari ini itu melalui kuis. Jadi silahkan kalian duduk ke tempat kalian masing-masing, keluarkan selebar kertas berisi identitas kalian. Nah, soal kuis akan dapat tampilkan di layar. Silahkan kalian cermati layarnya. Dan pengerjaan kuis adalah 10 menit. Silahkan pengerjaan bisa dimulai dari sekarang. Nah, anak-anak, waktu kuisnya sudah habis, silahkan untuk yang di bangku belakang untuk membantu mengumpulkan pekerjaan teman kalian. Bisa dibawa ke depan. Baik, Pak.
Nah, untuk menguji pemahaman kalian mengenai materi ini, silahkan kalian kerjakan soal halaman 136 pada buku paket kalian, kerjakan pada buku portofolio kalian. Nah, jika ada yang kurang dimengerti, silahkan tanyakan minggu depan kepada Bapak. Nah, untuk materi minggu depan itu mengenai menggambar diagram Venn dan juga kardinalitas himpunan. Jadi silahkan kalian pelajari materi tersebut. Nah, untuk hari ini karena sudah selesai dan tidak ada pertanyaan lagi, silahkan kita akhiri pertemuan pada hari ini. Silahkan kita akan pimpin doa. Berdiri. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, selamat siang anak. Siang, Pak.